Saya meyakini Sunda itu sudah mengajarkan sistem ajaran monoteis. Jadi dia tauhid berdasarkan fakta sejarah yang menerima mahkota binokasih dari kerajaan Sunda Pajajaran yang diserahkan ke kerajaan Sumedang. Nah, pada saat Sri Baduga Maharaja atau lebih dikenal Prabu Siliwangi menjadi raja di Raja, beliau raja kerajaan Sunda, beliau pun raja kerajaan Galuh. Oleh Prabu Siliwangi tersebut, dua kerajaan besar ini disatukan dan ibu kotanya dipindahkan menjadi ke Pakuan Pajajaran Bogor. Yeah. Ilustrasi tentang penyerahan mahkota binokasih. Baik, Kang Sep, saya udah muter tadi di keraton, sekarang saya ketemu dengan yang punya keratonnya. Kang sana namanya? Kang Luki. Kang Luki. Ya. Nah, Kang Luki itu merupakan generasi kelima dari Pangeran Sugi. Mari kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, khususnya di Sumedang Larang. Amin. Kang Luki, para Kang Yusef terutama ingin tahu Sumedang Larang tuh asalnya bagaimana, dari mana, terus mahkota dan sebagainya yang ada dari mana asal usulnya itu. Kalau asal usul dari Sumedang Larang, asalnya dari kerajaan Galuh. Galuh Ciamis. Ya, dari Galuh Ciamis. Ya. Karena pendiri kerajaan Sumedang Larang yaitu Prabu Tajimalela. Beliau pendiri kerajaan Sumedang Larang sekaligus Raja Sumedang Larang pertama. Prabu Tajimalela adalah putra dari Prabu Guru Aji Putih. Nah, Prabu Guru Aji Putih dari Sumedang. Dari sana ya, dari Galuh ya? Turunan dari Galuh. Dari Galuh ya. Jadi Prabu Guru Aji Putih ini yang melahirkan sebuah padepokan Bagala Asih Panyipuhan. Jadi dulu Sumedang itu sebagai tempat menimba ilmu. Bagala Asih Panyipuhan itu yang menimba ilmu tentang Kasundaan. Iya. Nah, tadi ada konsep Kasundaan Tilu Tangtu, Resi, Rama, Ratu. Nah, maka Prabu Guru Aji Putih mentitahkan kepada putranya untuk membuat sebuah kerajaan untuk mengaplikatif ilmu Kasundaannya agar menjadi nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ratu itu fungsinya untuk aplikasi nilai-nilai. Maka mendirikanlah sebuah kerajaan Sumedang Larang dengan moto ujaran yang pertama kali dikeluarkan oleh Prabu Tajimalela, yaitu Ingsun Medal, Ingsun Madangan. Artinya apa? Nah, Ingsun Medal itu saya lahir, Ingsun Madangan saya menerangi. Jadi saya lahir untuk memberikan penerangan. Nah, penerangan dengan apa? Ilmu Kasundaannya. Ilmu yang memiliki nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan oleh leluhur Sunda. Tadi konsep Tilu Tangtu, Resi, Rama, Ratu. Resi adalah Rama, Ratu. Artinya naon? Resi ini aspek spiritual, aspek rohani. Resi ya. Dasar sumber nilainya adalah nilai cinta kasih, kasih sayang. Nah, masuk ke Rama. Kerama itu fungsinya mematangkan nilai-nilai dari resi. Dari cinta kasih ini dimatangkan, lahirlah sebuah sistem nilai. Misalkan gotong royong, toleransi. Dulu indiskriminatif. Awal pertama pendirinya Sumedang Larang ini masih bukan Islam ya? Atau udah Islam? Kalau saya meyakini Sunda itu sudah mengajarkan sistem ajaran monoteis. Jadi dia tauhid. Tauhid. Jadi kalau saya meyakini Sunda itu bukan Hindu, bukan Buddha sebetulnya. Tapi dia sudah mengagem nilai-nilai ketauhidan. Karena cuma ini belum masuk ke Islam ya. Ini ada kajiannya dari Unpad, bahwa peradaban Sunda itu sudah memiliki peradaban luhur, termasuk ajaran ideologinya monoteis, jadi berketuhanan yang Maha Esa. Terus Kang, apa hubungannya
Sumedang Larang dengan Pajajaran nih, Kang? Nah, Sumedang Larang berdasarkan fakta sejarah yang menerima mahkota Binokasih dari kerajaan Sunda Pajajaran yang diserahkan ke kerajaan Sumedang Larang pada tanggal 22 April 1578. 1578 ya. Jadi rombongan besar Pajajaran masuk ke Sumedang itu bertepatan pada bulan Ramadan. Ya. Yang mimpin siapa itu waktu itu? Waktu itu mahkota ini di bawah pimpinan istilahnya Kandagalante, di bawah pimpinan Eyang Jaya Perkasa. Jaya Perkasa. Eyang Empat orang itu ya? Eyang Nangganan, Eyang Terong Peot, Eyang Kondang Hampa. Beliau adalah senopati Pajajaran. Saya pikir dulu saya kan pernah ke Daya Luhur, ke makam kan, ada di situ kan makamnya. Saya pikir dia itu adalah pati-pati Sumedang Larang. Betul. Nah, kan itu kan dari pati Pajajaran. Dari pati Pajajaran yang pada akhirnya menjadi pati Sumedang Larang, karena mahkota Binokasih ini sebagai simbol legitimasi. Simbol legitimasi kekuasaan Sunda tertinggi. Iya. Jadi pengalihan mahkota dari Pajajaran ke Sumedang bisa diartikan meleburnya, ya. Bedol kekuasaan. Jadi pengalihan kekuasaan penuh. Sementara Raja Pajajaran sendiri udah membubarkan diri ya. Membubarkan diri. Iya. Sebelum ada intervensi dari 3 kekuatan kesultanan. Iya. Itu kan ada di sejarah tuh ada serangan dari Banten ya, sama Kesultanan Cirebon, di Cirebon dengan Demak. Ya, Demak ya. Nah, ini sebetulnya ada esensi nilai yang perlu kita pahami. Mengapa kerajaan Pajajaran membubarkan diri, menghancurkan diri sendiri sebelum ada serangan dari 3 kesultanan Cirebon, Banten, dan Demak. Bagi Pajajaran itu bukan tidak siap untuk menerima serangan atau tidak sanggup untuk melayani 3 serangan berperang. Tapi bagi Pajajaran sudah tidak layak untuk meladeni peperangan. Karena bagi Pajajaran mereka itu cucu-cucu kami. Iya, masih anak keturunannya semua. Cucunya. Cirebon juga anaknya. Betul, cucu-cucu Pajajaran. Jadi kalau terjadi perang secara frontasi, perang saudara sebetulnya. Perang saudara yang pada akhirnya kalau terjadi perang saudara, raja sebagai penjaga nilai-nilai Kasundaan dengan filosofi Sili Asuhnya sudah tidak bisa mempertahankan nilai. Daripada marwah harus hancur, lebih baik menghancurkan diri sendiri. Udah itu tilem ya? Tilem. Rajanya ya? Maka estafet kerajaan Sundanya diteruskan ke Sumedang Larang. Karena Sumedang Larang pun masih keturunan dari Prabu Siliwangi. Semua ya. Terus Kang, padahal sudah Islam. Udah Islam waktu itu. Prabu Angkawijaya itu sudah Islam. Sudah Islam ya. Jadi penyerahan mahkota Binokasih itu bukan diidentikan dengan agama Islam atau bukan Islam. Terus dulu waktu perang Bubat itu, Kang. Perang Bubat terjadi pada saat zaman Ken Arok dengan patihnya Gajah Mada. Hayam Wuruk dengan patinya Gajah Mada. Raja Galuh itu kan akan menyerahkan putrinya untuk Gayatri ya waktu itu ya. Di Pitaloka. Ya. Tahu-tahu di tengah jalan ada perpolitikan yang berkembang. Politik kan di situ akhirnya diseranglah oleh Gajah Mada. Akhirnya Gajah Mada menyesal, hilang. Nah, apa hubungannya pada saat raja itu dengan Sumedang Larang, Bang? Itu apa sebelum Sumedang Larang ada atau pada saat Sumedang Larang udah ada itu? Kalau peristiwa Bubat di Kerajaan Galuh dengan Majapahit kan terjadi tahun 1300. 13 ya? Iya, Sumedang Larang berdiri tahun 721 Masehi. Jadi sudah ada keberadaan Sumedang Larang. Namun statusnya Sumedang Larang itu sebagai kerajaan vasal. Jadi waktu Kerajaan Galuh menjadi kerajaan induk, Sumedang Larang itu adalah kerajaan vasal dari Kerajaan Galuh. Jadi vasal itu kerajaan bagian. Bupati-bupati gitu ya, kerajaan bagian dari kerajaan induk. Nah, begitupun pada saat kerajaan Sunda Pajajaran menjadi kerajaan induk, Sumedang Larang itu adalah kerajaan vasal dari kerajaan Sunda Pajajaran. Tapi setelah penyerahan mahkota Binokasih berubah status menjadi kerajaan induk Sumedang Larang. Nah, pada saat gugurnya Prabu Linggabuana, Raja Galuh,
dengan putrinya Dyah Pitaloka. Waktu itu Raja Galuh memiliki putra mahkota yang masih kecil, usianya 10 tahun. Jadi belum bisa dinobatkan menjadi Raja Galuh. Maka diseling oleh adik kandung dari Prabu Linggabuana, yaitu Buniswara. Jadi Prabu Buniswara yang diangkat jadi Raja Galuh. Sambil menunggu putra mahkota ini kelak dewasa dan dinobatkan jadi Raja Galuh. Nah, Prabu Buniswara sambil menunggu putra mahkota ini dewasa membuat mahkota Kerajaan Sunda Binokasih Sanghyang Pakhe. Berarti yang buat untuk Pajajaran tuh Galuh. Galuh. Jadi Binokasih ini yang sekarang ada mahkota itu mahkota itu dibuat oleh Prabu Buniswara, Raja Galuh. Untuk pertama kali disematkan kepada putra mahkota Kerajaan Galuh, putra dari Prabu Linggabuana. Siapa putra mahkota itu? Yaitu Wastu Kencana. Jadi yang pertama kali menggunakan mahkota Binokasih yaitu Prabu Wastu Kencana. Dan masih di Galuh ya? Di Galuh. Dan mahkota ini berestafet sesuai dengan suksesi kepemimpinan raja-raja Sunda dari Kerajaan Galuh masuk ke Kerajaan Sunda. Nah, pada saat Sri Baduga Maharaja atau lebih dikenal Prabu Siliwangi menjadi Raja Diraja, beliau Raja Kerajaan Sunda, beliau pun Raja Kerajaan Galuh. Oleh Prabu Siliwangi tersebut, dua kerajaan besar ini disatukan. Dan ibu kotanya dipindahkan menjadi ke Pakuan Pajajaran Bogor. Jadi Pakuan Pajajaran Bogor, Kerajaan Sunda. Nah, 1578 atas perintah Prabu Sunda Pajajaran terakhir, yaitu Prabu Mulya Surya Kancana, mentitahkan kepada Senopati Pajajaran dan perangkat Pajajaran untuk menyerahkan mahkota Binokasih ke Sumedang-Larang. 1578. Penyerangan besar-besaran dari 3 kekuatan Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak ke ibu kota Pajajaran itu tahun 1579. Tapi tidak terjadi pertempuran. Ya, karena udah kosong. Karena udah nggak ada. Udah berdaulat kekuasaan. Sudah dialihkan kekuasaannya ke Sumedang-Larang. Maka Sumedang-Larang itu dalam catatan sejarah sebagai penerus Kerajaan Sunda. Pelanjut dari Pajajaran. Nah, setelah mahkota masuk ke Sumedang-Larang, status Sumedang-Larang berubah. Tadinya kerajaan vasal menjadi kerajaan induk. Yang akhirnya mewarisi wilayah ex kerajaan Pajajaran. Jadi meluas Sumedang-Larang itu. Kecuali Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Ya, makanya saya lihat di situs lah senjata, keris, segala macam lah yang pusaka-pusaka itu di Pajajaran sana nggak ada. Adanya di sini. Mungkin itu dibawa ke sini semua waktu itu ya. Termasuk putra mahkota Raja Pajajaran terakhir, putra-putra Prabu Senda Mulya Kancana masuk ke Sumedang. Masuk Sumedang semua ya. Yang terkenal di sekarang itu di daerah Cimalaka, Paseh, Aji Mantri, Sakawayana. Nah, itu putra mahkota. Berarti saya terjawab, Kang. Saya selalu berpikir waktu itu, Kang, sebelum ngobrol ini, bahwa kerajaan tertua itu Pajajaran. Dia punya anak cucu siapapun lah bawahan dia, dijadikan raja-raja kecil di Sumedang, di Cirebon, di Galuh, di Tasik. Tapi kenapa di Bogor sendiri sampai sekarang ini untuk gelar Raden itu nggak ada gitu loh. Dengan adanya Kang sekarang ini, Kang Luki ngobrolin saya, terjawab. Ternyata Raden yang di sana tuh udah pindah ke sini semua. Makanya di sana nggak ada Raden kan? Iya, bedol kekuasaan. Termasuk keluarga kerajaan pun banyak yang di sini. Berhijrah ke Sumedang-Larang. Makanya kan banyak keluar orang-orang sekarang ini, Raden dari mana? Cirebon, dari sini, dari Sumedang, Raden dari Sumedang. Sementara Raden dari Bogor nggak ada. Kebanyakan dari Galuh, Sumedang. Sukapura lah. Ternyata itu sejarahnya ya. Ya, saya paham lah. Apalagi, Kang, yang penting, Kang? Ya banyak sih. Yang paling penting sebetulnya kalau sudah mengunjungi keraton, apalagi sudah melihat museum, ada mahkota Binokasih. Jadi kami berharap kunjungan itu tidak hanya sebatas melihat koleksi museum, tapi justru harta karun
harta karun yang ada di dalam peninggalan budaya ini harus diaktifasi. Apa harta karun Kasundaan itu? Harta karun orang Sunda mah bukan harta benda, tapi lebih kepada esensi nilai. Jadi nilai-nilai luhur ini yang harus kita kembangkan dan aplikatif. Di mana esensi nilai luhur itu kita bisa temukan dari mahkota Kerajaan Sunda. Pertama, dari kajian mahkota Binokasi ini kita bisa menemukan esensi. Pertama, ada makna terkandung di dalam mahkota itu, yaitu ada nilai sejarah, nilai histori. Ini yang melahirkan saat ini sebuah kebijakan inovatif. Karena mahkota Binokasi sebagai simbol legitimasi kekuasaan Sunda, ini yang melahirkan kebijakan inovatif, Sumedang ditetapkan menjadi puseur budaya Sunda oleh Provinsi Jawa Barat tahun 2009. Melihat dari nilai sejarah pun, ini yang melahirkan sebuah program kerja, yaitu rekonstruksi dan revitalisasi Keraton Sumedang Arang. Nah, selain ada nilai sejarah atau nilai histori, ada nilai yang lebih utama, yaitu ada nilai filosofi dan ideologi. Dari mana kita menemukan nilai ideologinya? Dari nama mahkota Kerajaan Sunda. Diberikan nama mahkota Binokasi Sangyang Pake. Artinya apa sih? Jadi Binokasi itu membina cinta kasih, Rahman Rahim, cinta kasih. Sangyang Pake itu, Sangyang itu nilai cinta kasih ini harus dipakai yang paling tertinggi. Jadi kalau diartikan makna Binokasi Sangyang Pake akan menemukan hakikatnya identitas Kesundaan. Jadi nilai cinta kasih ini sebagai nilai dasar, sumber daya. Dasar dari semua kehidupan itu cinta kasih itu. Cinta kasih. Ini yang melahirkan, menciptakan esensi nilai-nilai luhur. Baik dari cinta kasih ini melahirkan sebuah konsep Kasundaan yang tilu tangtu, di Buana, Resi Rama Ratu, yang melahirkan nilai Resi nilai Cili Asih, Rama melahirkan nilai Cili Asah, Ratu melahirkan nilai Cili Asuh. Jadi harus sistematik, Cili Asih, Cili Asah, Cili Asuh. Ini kan luar biasa filosofi. Ya, tong hanya slogan aja lah. Iya. Terus jangan dari slogan aja, Cili Asah, Cili dari Asuh. Nilai cinta kasih ini melahirkan sebuah tatanan nilai. Gotong royong, toleransi, indiskriminatif, saling menghormati perbedaan, atau lebih jauhnya sebuah keadilan, kebijaksanaan. Itu muaranya kan dari nilai cinta kasih. Jadi sesungguhnya Sunda itu sudah memiliki peradaban yang sangat luhur. Nah, ini bisa ditemukan dari mahkota Binokasi. Jadi sayang apabila datang ke keraton dan ke museum, kita hanya sebatas melihat koleksi tinggalan budaya. Tapi yang lebih penting itu kita harus mengaplikatif nilai-nilai dari mahkota. Itu yang penting sekarang. Maka kalau kami memberikan sebuah saran, hadir ke keraton dan ke Museum Prabu Geusan Ulun itu, kita harus menciptakan epicentrum Sunda modern. Jadi bicara masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Jadi tidak terjebak, kita hanya bernostalgia ke masa lalu, ke kebesaran masa lalu saja. Tapi masa kini, masa akan datang, kita harus jadi pelaku sejarah. Bagaimana mengestafetkan nilai-nilai luhur itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ke depannya. Itu terus sebetulnya ini yang penting. Subsidi dari pemerintah ada nggak, Kang? Kalau kita, keraton kami, museum kami masih bersifat mandiri. Belum ada dari pemerintah? Tidak, kita masih bersifat mandiri. Apa syaratnya kalau dari pemerintah? Atau keinginan dari pemilik keraton atau bagaimana? Ya, kalau kami kan sebetulnya diajarkan dari sepuh-sepuh untuk tidak meminta kan. Jadi harusnya kalau pemerintah yang ada kesadaran lah pemerintah dari yang negara untuk peduli lah. Karena saya lihat lingkungannya kan kurang bersih kan. Ya karena memang perawatannya kan luas ini. Seberapa hektar itu? Kalau di dalam lebih dari 2 hektar. Tapi kalau keluar kita ada 100 hektar. Oh, di luar ada tempat-tempat itu ya? Nah, kita bisa mandiri itu karena ada aset wakaf dari Pangeran Suratmaja. Salah satunya ada sawah. Ini yang menghidupi kebutuhan rutin operasional
Iya. dari kebutuhan ini keraton. Kita pemeliharaan besar. Dengan keraton-keraton nasional, Kang, udah gabung? Oh sudah. Udah Kita ya? kan Sering di sini kegiatan? ada. Kita kan aktif di dalam forum-forum keraton, baik Iya. di forum MAKN, Majelis Adat Keraton Nusantara, kita sudah tergabung. Baik dari forum FKIKN, forum komunikasi informasi Keraton Nusantara, kita masuk. Ada FSKN, forum silaturahmi Keraton Nusantara. Kita aktif. Iya. Jadi peninggalan sejarah yang masih berdiri di Jawa Barat ya hanya Cirebon Sumedang. dengan Sumedang aja. Yang lain udah nggak ada ya? Iya, karena kan dia dalam sejarah bermetamorfosis dia. Iya. Kayak Galuh hilang masuk jadi kerajaan Sunda. Iya. Sunda ibu kota di Pajajaran. Pajajaran sirna ke Sumedang. Iya, makanya terakhir berarti kerajaan terakhir. Seperti halnya di Mataraman. Majapahit, Demak kan sudah hilang. Karena dia dalam sejarah bermetamorfosis menjadi Mataram tua. Iya, ke sini, ke Solo, situ. Nah, sekarang Mataram kuno itu bermetamorfosis menjadi sentrum budaya yang 4. Keraton Yogyakarta, Keraton Pakualam, Keraton Surakarta, Keraton Mangkunegaran. Ke situ ya dia larinya Iya. semua. Ya. Jadi bicara Mataram kuno ya keraton yang 4 itu. Iya. Bicara Majapahit ya keraton yang 4. Iya Kang, terima kasih Kang Luki atas penjelasannya. Baik Kang Usep, semakin jelas kita. Mudah-mudahan nanti kita akan masukkan YouTube Kang Luki. Ya, siap. Semakin banyak rakyat masyarakat Indonesia, terutama warga Sunda ya, yang lebih mencintai budayanya. Betul. Dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Ya, itu penting. Ya. Terima kasih Bro Usep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Sami.